Saat dunia sedang tidak adil sama kamu, ambillah sejenak waktu untuk menangis, untuk bersedih, untuk mencari sebuah obat atau pertolongan dan buat diri kamu merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebenarnya saat ini kamu sedang tidak benar-benar hancur dan melebur sampai menjadi debu. Kamu hanya dibentuk untuk menjadi tumbuh, menjadi manusia yang lebih kuat dan tidak rapuh. Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Apakah ada rasa sakit dan kecewa yang muncul karena hal-hal yang justru datangnya dari orang-orang terdekat? Atau mungkin justru kamu yang tanpa sengaja atau disengaja menyakiti hati mereka? Apakah sudah minta maaf? Apakah sudah saling memaafkan? Atau hari-hari kalian akhir-akhir ini merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya? Apapun dan bagaimanapun kondisi serta perasaan yang kalian rasakan, di sini aku dan suaraku juga dengan doaku akan selalu sama. Semoga teman-teman pendengar tersayang senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan selalu baik dari hari ke hari. Amin. Malam ini aku bakal membawakan sebuah tema yang kuberi judul Saat Duniamu Hancur. Aku nggak tahu di sini siapa yang benar-benar dunianya lagi hancur, atau bagaimana perasaan kamu, atau apa yang sedang kamu butuhkan. Tapi rasanya ada nih banyak orang di luar sana yang meminta aku untuk nulis skrip ini, dan aku tulis, sudah selesai, jadi siap untuk aku bawakan. Tapi teman-teman, sekali lagi, kalau kalian punya waktu luang dan kalian terlalu rindu sama konten-konten aku di sini, kalian boleh main ke podcast Kita dan Waktu, karena di sana aku nemenin kalian lebih sering daripada di sini, di hari Selasa dan di hari Sabtu. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Teman-teman, kalau kalian lagi sedih, kalau kalian lagi hancur, aku cuman pengen bilang kalau ini semua hanya bergulir sebentar. Sementara tak lama lagi juga akan berganti kok, waktu juga fasenya. Jadi mungkin di tahap ini kamu gak boleh menyangkal keadaan, melawan waktu, apalagi melawan takdir. Kamu hanya cukup untuk menerimanya, mengerti keadaannya, dan bahkan menikmati irama dan proses yang semesta berikan untuk kita. Emang gak semudah dengan apa yang aku bicarakan, gak mudah. Tapi aku yakin kamu pasti bakalan bisa kok. Dan obat yang tadi di awal aku bicarakan gak melulu soal menangis, gak melulu soal bercerita. Kamu boleh banget kok untuk luangin sejenak waktu untuk istirahat, untuk bisa rebahan, untuk bisa nonton film atau series kesayangan, atau mungkin untuk membeli sesuatu yang emang ingin kamu makan atau ingin kamu minum. Kamu boleh sejenak untuk menghindar dari orang-orang yang mungkin gak berhak untuk terus-terusan ada di sekitarmu, karena kehadiran mereka mungkin terlalu menyerap energi kamu. Kamu gak apa-apa kok buat cut off sebentar, untuk gak nemuin mereka sebentar. Gak apa-apa banget. Please, jangan mikirin orang lain dulu ya. Bukan karena kamu egois, tapi di sini mental health kamu yang paling utama dulu. Kesehatan mental kamu itu yang paling penting, agar kamu bisa melanjutkan hari-hari kamu,
agar kamu bisa ceria lagi seperti di awal. Karena saat dunia kamu sedang hancur, kamu bukan melebur dan hancur sampai jadi debu. Kamu hanya perlu perlahan membangunnya lagi menjadi sebuah bangunan yang mungkin lebih besar dan lebih kokoh lagi daripada sebelumnya. Itu. Jadi, kalau misalkan memang kamu pengen healinglah dengan cara yang kamu suka. Kalau misalkan aku boleh cerita, healing yang aku suka adalah dengan melihat gedung-gedung tinggi di rooftop kosan aku. Rasanya angin malam saat itu bersahabat banget. Aku coba perlahan mempelajari apa ya yang semesta pengen kasihin ke aku. Kenapa ya kesedihan ini ada? Karena menurut aku kesedihan Tuhan kasih ke kita bukan karena tanpa sebab apapun. Pasti ada hal-hal yang emang Tuhan pengen kita buat mempelajari itu. Dan resultnya adalah proses kedewasaan yang mungkin semakin matang. Selaras dengan berhasil tidaknya kita melewati fase itu. Jadi, orang-orang hebat di sini dan orang-orang baik di sini, aku tahu kok kamu pasti bisa. Dan seperti apa yang aku tulis di CKK di Wattpad, CKK itu apa kak? CKK adalah cerita kapal kertas, sebuah karya fiksi yang ditulis oleh aku, Hello Bagas, yang di sana ngebahas tentang banyak hal. Ada tentang insecure, overthinking, broken home juga. Jadi mungkin teman-teman yang pengen baca bisa langsung ke Wattpad Hello Bagas atau linknya aku sertakan di description box ya. Lanjut, seperti apa yang aku tulis di cerita kapal kertas di Wattpad, begini bunyinya. Ternyata gak semua yang tertawa benar-benar bahagia. Gak semua yang menangis benar-benar sedih. Kita hanya memakai topeng untuk bertahan. Ada banyak orang yang kayak gitu ya. Ada banyak orang yang fake bahkan ke dirinya sendiri. Namun di sini tolong jangan ya. Tolong untuk jujur terhadap diri kamu sendiri. Sesederhana saat sedih dan kecewa, saat bahagia. Kalau misalkan saat sedih ya luapin aja emosinya. Menangislah bukan karena kamu lemah, namun kamu hanya manusia biasa. Kamu butuh untuk apresiasi perasaan apapun dan sekecil apapun detail yang ada dalam hati kamu. Seperti saat kamu tertawa waktu kamu bahagia. Saat kamu memberikan ucapan selamat kepada siapapun itu karena kamu ikut senang. Sama seperti sedih. Tolong jangan diusir ya keberadaannya. Karena hidup ini juga butuh yang namanya keseimbangan. Setelah dan saat semuanya sudah lebih baik karena kamu sudah mengizinkan diri kamu untuk menerima keadaan, untuk bisa menangis, untuk bisa takes time untuk aku bisa feel okay, dan kamu siap untuk melangkah, pasti aja ada segala sesuatu yang masih sulit untuk dilepaskan. Entah itu rasa takut, entah itu kekhawatiran, entah itu cemas, entah itu pertanyaan-pertanyaan yang berupa gue bisa gak ya? Gue sanggup gak ya hadapin ini? Jujur ini terlalu sulit buat gue. Aku cuma pengen bilang kalau gak ada yang mustahil dan gak ada yang gak mungkin di kolong langit ini. Seriusan deh. Jadi kalau misalkan kamu aja mempertanyakan diri kamu sendiri, kamu aja nih gak yakin sama diri kamu sendiri, apalagi mereka. Saran aku saat dunia sedang hancur, saat dunia lagi jahat ke kamu, tolong jangan ikut-ikutan jahat ya. Tolong peluk diri kamu sendiri. Aku tahu ini gak akan mudah dan aku tahu mungkin episode ini bakalan hanya sebentar doang dan mungkin kamu bakal ngerasa lebih baiknya cuman sebentar doang, tapi please ingat kata-kata aku di sini dan aku yakin sama kamu. Kamu udah berjalan sejauh ini. Kamu udah sampai di titik ini. Dari masalah-masalah yang kalau digabung sebelumnya tuh gede banget loh. Sekarang itu gak seberapa. Kamu hebat dan kamu memang tercipta untuk menjadi hebat gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin. Dan ingat dengan tujuan awal. Oke? Pulihkan rasa sakit kamu. Sembuhkan kecewa kamu.
lalu kemudian bangkit dan berdirilah. Karena masih banyak hal dan tugas yang harus diselesaikan. Dan masih banyak orang-orang yang harus kamu tolong. Masih banyak hal-hal yang memang harus kamu bantu. Hey, mungkin kamu lupa, dunia ini gak akan menarik kalau gak ada kamu. Jadi bertahan ya. Mungkin sejenak dulu apa yang bisa aku sampaikan di malam yang cukup hikmat kali ini. Semoga ada baiknya dan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau teman-teman mungkin selalu bertanya, Kak, Instagramnya apa? Instagram aku di @hellobagas aja. Kalau pengen berteman secara personal di bagas.personal. Jangan lupa baca karya aku, beli buku-buku aku di toko buku favorit kalian, dan selamat malam, mimpi indah. Jangan lupa dengerin podcast Kita dan Waktu eksklusif di Spotify. Dadah.